mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia macam mana nak skor lawan tim besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, kembali kami membahas tentang sepak bola AFC Asian Cup 2024, yang mana tim-tim dari Asia Tenggara sudah tidak ada yang melanjutkan pertandingan ke fase berikutnya setelah dua tim yang lolos ke babak 16 besar, yaitu Thailand dan Indonesia, juga kalah dalam putaran kedua ini. Namun yang menggelikan, salah satu netizen negara tetangga memberikan opininya atas kekalahan Indonesia dari Australia di babak 16 besar, sehingga diminta untuk belajar dari tim juru kunci grup E, yaitu Malaysia. Sebelum ni, tim Indonesia mungkin boleh menang dengan tim B Vietnam. Itu pun menang hanya dengan sepakan penalti. Tapi bila berjumpa dengan tim sebenar dekat Piala Asia ni, macam Australia, tim Indonesia dilunyaikan sebanyak 4-0. Ini mungkin realiti pahit yang perlu ditelan fans-fans Indonesia, sebab sebelum ni diorang kata Indonesia ni macam Argentina lah. First game kalah, lepas tu menang, lepas tu dekat round 16 jumpa dengan Australia. Ingatkan boleh pergi jauh, last kena tibai sampai 4-0 mat. Satu gol pun Indonesia tak skor dalam game ni. Mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia macam mana nak skor lawan tim besar macam Australia. Sebab Malaysia bukan setakat skor 1 gol, skor 3 gol lawan tim Korea yang lebih baik ranking daripada Australia. Mungkin kena minta lah tunjuk ajar lagi-lagi daripada kita punya penyerang Faisal Halim, yang mana dia akan memenangi Puskas Award pada hujung tahun ni. Dia jadi agak kelakar bila satu minggu ni ramai fans Indonesia yang datang ke channel aku komen, "Bang, udah pulang ke belum? Udah sampai rumah ke belum? Udah sampai airport ke belum?" Last tim Malaysia sampai airport hari Sabtu. Tim Indonesia kalah hari Ahad. Apa beza dia? Satu malam je extend dekat hotel kan. Satu lagi, mungkin tim-tim fans Indonesia boleh elakkan tulis banyak sangat 4-0. Last tim sendiri yang kena 4-0. Kata-kata itu mungkin doa. Ia juga mengatakan bahawa Vietnam yang dikalahkan Indonesia adalah tim B yang bertanding saat Piala Asia ini. Hal ini adalah suatu opini yang cacat karena negara manapun dalam pertandingan level internasional ini, skuad yang dibawa adalah skuad yang telah siap secara fisik maupun mental, sekalipun itu caps pertandingan dari setiap pemain masih minim. Dan itu adalah resiko dari sebuah pertandingan. Ya, kita komentari dulu ranking FIFA antara Korea Selatan dan Australia. Hanya selisih 2 anak tangga. Korea Selatan di peringkat ke-23 dan Australia di peringkat ke-25. Dan dua tim ini juga merupakan langganan Piala Dunia. Oke, bagaimana tanggapan dari netizen jiran lainnya? Indonesia kalah 5-0 kepada Iran, 4-0 kepada Libya, dan kalah pada banyak lagi pasukan pada perlawanan persahabatan. Tapi hari ini mereka melangkah sejarah masuk ke peringkat 16 besar Piala Asia. Malaysia yang ada sejarah baik dalam perlawanan persahabatan pula kecundang awal. Pengajaran kepada kita ialah perlawanan persahabatan bukan pengukur kepada kekuatan sebenar sesebuah pasukan. Sebaliknya, ianya diukur di atas pentas piala berprestij macam Piala Asia ni. Ya, kita pungut banyak poin ranking, tapi akhirnya turun balik kan. Bila main dalam Piala Asia yang berprestij ni, semua pasukan nak menang sebab edisi akan datang, belum tentu mereka dapat masuk balik. Hong Kong pun bagi saingan sengit. Jepun yang bantai Turki, Jerman, itu pun akhirnya kalah pada Iraq. Jadi, tak ada pasukan yang lemah dalam Piala Asia, semuanya kuat. Jadikan kejayaan Indonesia sebagai contoh. Walaupun mereka berada di ranking 146 dunia, namun jiwa mereka bermain seperti berada di top 100 ranking terbaik dunia. Mereka jaringkan gol pada semua perlawanan, tak kira pada pasukan Jepun sekalipun. Walaupun kita kata mereka menang pun dengan pasukan ASEAN, Vietnam macam kita, tapi kena ingat ranking Vietnam di tempat ke-94 dunia. Apapun, jadikan kejayaan kita seri dengan Korea semalam dan kejayaan Indonesia melangkah sejarah Piala Asia sebagai pemangkin semangat untuk kita berjuang bagi kelayakan Piala Dunia yang tak lama lagi. Kalau negara jiran nak mengejek kita pun hari ini, biarkan, kerana mereka berhak bergembira.
dan kita jadikan ejekan tersebut sebagai pembakar semangat untuk kita terus mara ke hadapan. Ya, ketika Malaysia berhadapan dengan Korea Selatan, pertandingan berakhir dengan hasil imbang. Nah, hasil ini membuat euforia supporternya menggema seakan-akan mereka lolos atau jadi juara. Namun banyak versi penilaian dari imbangnya pertandingan saat negara jiran melawan Korea Selatan ini. Ada yang mengatakan Korea bermain tak serius karena berupaya untuk menghindar dari Jepang sebagai juara grup D. Dan hal ini memang dibantah oleh Malaysia, bahkan terkonfirmasi dengan pelatih Korea Selatan. Namun dalam suatu pertandingan, strategi itu tidak selamanya dipublish. Oke, ada juga satu video lainnya dari netizen ini yang membedah grup yang bergengsi pada pertandingan Piala Asia. Bila aku kata yang grup D dalam Piala Asia ni sebenarnya adalah grup yang senang, grup yang mudah, ada yang tak percaya. Ada siap kata grup ni grup maut. Maut tengkorak engkau. Kau tengok dalam grup ni ada apa? Kita ada Vietnam yang hantar tim B yang tak menang apa-apa pun. Tengok kosong mata. Lepas tu kita ada Indonesia yang kena bantai dengan Australia 4-0 dekat 16. Lepas tu juara grup Iraq 9 mata. Kalah dekat round of 16. Kalah dengan siapa? Kalah dengan Jordan yang berada grup sama dengan Malaysia. Beliau hanya menyoroti dua grup, yaitu grup D dan grup E, yang mana dihuni oleh Indonesia dan Malaysia. Di grup D ada Jepang yang berada pada peringkat 17, Irak di peringkat ke-63, Vietnam peringkat 99, sedangkan Indonesia di peringkat 146. Kemudian di grup E ada Korea Selatan di peringkat 25, Bahrain peringkat 86, Jordania peringkat 87 dan Malaysia 130. Artinya jika dilihat dengan peringkat ini, grup D adalah grup neraka ketimbang grup E yang sebenarnya grup yang mudah. Namun opini dari video ini sebenarnya hanya sebagai upaya untuk menghibur diri dari ketidakmampuan lolos pada putaran grup Piala Asia di Qatar. Harimau Malaya sudah boleh naik kapal terbang balik kampung. Abang hampa sangat dengan cara kita kalah tu. Cara permainan separuh masa pertama dan kedua jauh berbeza. First half memang kita pegang guys. Player nampak fokus, bentuk permainan compact, pressing padu dan ada peluang menjaringkan gol. Arif Aiman patut boleh skor 1-2 biji tadi. Abang bangga dengan semangat pemain kita, terutamanya Samir dengan Dominic Tan. Masuk second half pula tenggelam bye. Hilang terus cara permainan kita. Main pancet, fokus tak ada. Mana midfield kita weh? Boleh nampak lubang besar antara defense dengan serangan kita. Nak bawa bola keluar dari kawasan kita pun payah. Namun apapun hasilnya, yang jelasnya secara statistik pertandingan dua negara bertetangga ini memang berbeda. Malaysia memegang posisi juru kunci dengan hasil 2 kali kalah dan sekali seri. Dan dalam hasil 2 kali pertandingan, itu pun mengalami kekalahan yang hasilnya sama dengan hasil pertandingan Australia versus Indonesia, yaitu 4-0 saat melawan Jordania. Dan di pertandingan ini semula diangan-angan akan meraih poin penuh dari Jordania, namun hasilnya malah berbalik.